Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Zalfi Mustabsyirah, berNIM-KAN 24171045. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Umum Universitas Abulia Tama. Baik, sesuai dengan judul artikel saya akan membahas tentang akhlak terpuji sebagai kunci keharmonisan hubungan keluarga dalam pandangan Islam. Baik, dalam artikel saya ini saya akan membahas tentang akhlak terpuji sebagai kunci keharmonisan hubungan keluarga dalam pandangan Islam. Dan peran akhlak ini sangat penting dalam hubungan keluarga karena dia akan menciptakan hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan akhlak itu tersendiri dia merupakan tingkah laku atau nilai tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik itu baik, mulia, atau itu buruk, tercela. Dan keharmonisan keluarga ini yaitu di mana keadaan suatu keluarga utuh dan memiliki ikatan kekeluargaan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Dan syarat terjadinya keluarga yang harmonis yaitu dengan ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Contoh kebutuhan jasmani itu yaitu dengan adanya sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya. Dan rohani itu contohnya itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah yang selalu bersyukur dengan selalu menunaikan sholat 5 waktu dan membayar zakat. Dan selanjutnya keharmonisan keluarga pasti menjadi idaman bagi semua orang, karena setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis, seperti itu. Dalam Islam, keluarga yang harmonis bisa diawali dengan perkawinan yang cocok dengan syariat Islam. Dan kunci utama terjadinya keluarga yang harmonis yaitu akhlak terpuji. Dan akhlak merupakan perilaku yang jelas, yang terlihat, baik itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dan dari beberapa hasil penelitian, mereka menyimpulkan bahwa keharmonisan hubungan keluarga itu akan terjadi jika masing-masing anggota keluarga itu mampu menjalankan perannya masing-masing. Dan apabila jika masing-masing anggota keluarga itu tidak mampu atau tidak menjalankan perannya masing-masing, maka itu akan mengakibatkan tidak terjadinya keluarga yang tidak harmonis maupun akan munculnya broken home. Karena broken home itu penyebab utamanya itu adalah dari keluarga. Dan pengertian akhlak itu ada secara etimologis dan terminologis. Kalau secara etimologis itu, pengertian akhlak itu dia berasal dari bahasa Arab akhlak yang bentuk jamak dari kata khuluq yang mempunyai arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sementara terminologis menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan akhlak itu ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Konsep akhlak ini menurut dan konsep akhlak dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah itu terkait erat dengan konsep keimanan. Dalam Islam itu akhlak itu sangat dijunjung tinggi karena dengan akhlak bisa membuat orang itu masuk surga. Menurut Gerungan 2004, keluarga yang harmonis akan terbentuk bila keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa di dalam keluarga itu berlangsung interaksi sosial
atau interaksi yang wajar, harmonis, dan tidak ada sikap saling bermusuhan atau tidak adanya sikap agresif seperti itu. Dan keharmonisan keluarga ialah keutuhan keluarga, percocokan antara suami dan istri, serta suasana rumah yang aman dan tenang. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Jadi maksudnya itu keluarga harmonis itu keluarga yang dimana tidak adanya keributan, tidak adanya percekcokan antara suami dan istri maupun antara anak dan orang tua. Jadi keharmonisan keluarga itu adalah dimana suasana rumah, dimana keadaan rumah yang aman, yang nyaman, yang tidak adanya konflik atau keributan, dan memiliki suasana rumah itu yang aman, nyaman, dan damai. Dan menurut Aksyo 2017, dia mengatakan bahwa keharmonisan keluarga itu dapat dilihat dari keluarga tersebut, yaitu apakah keluarga tersebut itu memiliki keterikatan atau kedekatan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, sehingga keluarga tersebut berada di dalam keluarga sehingga keluarga tersebut bisa menjadi sebuah inspirasi, kebahagiaan, serta dukungan untuk setiap anggota keluarganya. Jadi menurut Aksyo ini, yaitu menjelaskan bahwa di dalam keluarga ini ada hubungan, keterikatan atau kedekatan, dan tidak ada percekcokan antara anggota keluarga satu dengan keluarga yang lain, seperti saya sebutkan tadi. Tidak adanya konflik atau tidak adanya percekcokan antara suami dan istri, tidak adanya percekcokan atau konflik antara anak dan orang tua. Jadi menurut Aksyo 2017 dia mengatakan bahwa dengan adanya keluarga yang harmonis ini bisa memberikan dukungan untuk setiap anggota keluarga, seperti itu. Dan menurut Endriani 2017, dia mengatakan bahwa peran orang tua di dalam keluarga itu sangat penting, yaitu sebagai teladan untuk anggota keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Jadi menurut Endriani 2017 ini dia mengatakan bahwa peran orang tua itu sangat penting di dalam keluarga, karena dengan adanya peran kedua orang tua ini akan membawa keluarga ini menuju keluarga yang harmonis, seperti itu. Karena dimana biasanya anak itu dia akan mengikuti perilaku atau tingkah laku kedua orang tuanya, seperti itu. Maka seperti yang judul kita artikel saya bahas, yaitu akhlak terpuji sebagai kunci keharmonisan hubungan keluarga, yaitu dimana dalam keluarga itu harus adanya akhlak terpuji agar terciptanya keluarga yang harmonis, seperti itu. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Contohnya seperti dalam hubungan keluarga, orang tua yang memiliki akhlak terpuji, akhlak mulia yang bisa dicontohkan untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka itu menilai akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, seperti itu, sehingga terjadilah hubungan keluarga yang harmonis. Dan memang kunci keharmonisan hubungan keluarga itu adalah akhlak terpuji, yang dengan adanya akhlak terpuji ini akan menciptakan keluarga yang harmonis, aman, dan damai. Dan seperti yang kita tahu, akhlak ini dalam Islam sangat dijunjung tinggi, apalagi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sedemikian pentingnya akhlak itu dalam Islam, yaitu dalam keluarga akhlak itu sangatlah penting untuk diterap. Akhlak yang terpuji, akhlak yang baik itu sangat penting untuk diterapkan. Contohnya yaitu dengan hubungan kasih sayang, seperti itu.
Dan dalam keluarga itu harus pandai mengontrol emosi atau mengontrol perasaan. Jangan sampai hanya karena emosi sesaat bisa menghancurkan keharmonisan hubungan keluarga. Dan seperti saya jelaskan tadi, hubungan keluarga itu dalam hubungan kunci hubungan keluarga harmonis itu adalah akhlak terpuji, yang contohnya itu kasih sayang. Jadi kita itu sama anggota keluarga itu baik seperti kakak ke adiknya, kakak ke abangnya, adik abangnya, adik ke kakaknya, itu harus adanya rasa kasih sayang agar terciptanya keluarga yang harmonis seperti itu. Dan setiap anggota keluarga itu diharapkan mampu menjalankan perannya masing-masing. Karena jika anggota keluarga tersebut tidak menjalankan perannya masing-masing atau peran tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga tersebut. Jadi utamakanlah akhlak agar akhlak terpuji agar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Baik, sekian penjelasan saya tentang akhlak terpuji sebagai kunci keharmonisan hubungan keluarga dalam Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.